Kali ini saya akan perkenalkan huruf-huruf kanji yang membentuk nama dari salah satu tokoh Hashira di anime Kimetsu no Yaiba, yaitu Muichiro Tokito. Jadi Tokito ini ya, Muichiro Tokito ini Hashira yang pakai teknik pernafasan kabut, atau disebut juga kalau di filmnya itu Kasumi Bashira, pilar kabut gitu ya. Nama Muichiro Tokito sendiri kalau dipecah jadi kayak alfabet ya, berdasarkan huruf kanji, itu jadinya seperti ini. Mu, Ichi, Ro, Toki, dan To. Ya. Jadi bukan Mui, kemudian Chi, kemudian Ro. To, Ki, To. Nggak gitu ya. Kalau dari huruf kanji, Mu, Ichi, Ro, Toki, dan To. Nama dia ini terdiri dari 5 huruf kanji, yang mana 4 diantaranya akan sering sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa membentuk berbagai kata-kata yang dipakai dalam keseharian, yang sering dipakai dalam keseharian. Jadi dari 5 saya akan bahas 4 huruf ya. Saya mulai dari yang pertama dulu. Huruf yang pertama adalah yang bacaannya mu ya. Huruf ini ongyominya salah satunya adalah mu. Lagi satu ada ongyominya yaitu bu. Kemudian kunyominya adalah nai. Nai itu artinya tidak ya, tidak ada. Kemudian gini, di chapter berapa saya lupa. Kan ada yang waktu nyeritain masa lalunya Muichiro ini, dibilang sama saudara kembarnya kalau huruf mu pada kata Muichiro itu artinya adalah tidak terbatas gitu ya. Maksudnya gini, huruf ini memang salah satu huruf yang dipakai untuk membentuk kata seperti tidak terbatas tadi ya. Jadi tidak terbatas itu dalam bahasa Jepang adalah mugen. Mugen ya, mu-nya tidak, gen-nya itu batas, jadi tidak terbatas. Nah, ini yang saya maksud ya. Huruf mu-nya dipakai untuk artinya itu tidak tapi tidak terbatas, karena memang mu-nya dipakai untuk membentuk kata mugen ini. Nah, selain mugen, ada lagi kata yang bisa dibentuk ya. Jadi misalnya yang konotasinya positif dulu ya. Yang tadi mugen itu kan konotasinya positif tuh, tidak terbatas. Kemudian ada kata lagi kayak muteki. Muteki itu artinya nggak ada lawan. Mu itu tidak ya. Kemudian teki itu lawan. Jadi tidak lawan, maksudnya nggak ada lawan gitu. Nah, itu yang konotasinya positif ya. Saya kasih 2 aja. Kalau yang negatif bisa juga. Misalnya muimi. Muimi itu nggak ada artinya. Artinya gitu ya. Muimi itu meaningless gitulah. Tidak berarti. Kemudian ada kata lagi kayak muri. Muri itu impossible. Tidak memungkinkan tuh ya, mustahil. Kemudian ada kata lagi muda. Muda itu menyia-nyiakan. Nah, itu tadi ya. Terus lagi satu kata yang penting ya, yang berkonotasi positif adalah buji. Buji ini huruf mu tadi bacanya jadi bu ya. Kalau dia dirangkai dengan kanji yang seperti ini. Jadi itu kenapa dibilang huruf mu pada kata Muichiro itu menunjukkan artinya tidak terbatas. Karena dia memang membentuk kata mugen. Bisa untuk dipakai membentuk kata mugen ya. Mugen artinya tidak terbatas. Nah, itu huruf yang pertama. Huruf kedua yaitu ichi. Nah, ichi ini artinya satu ya. Jangan tertipu dengan betapa sederhananya huruf ini, cuma satu shred gitu doang. Ini bisa berbeda-beda cara bacanya ketika kita akan membentuk kata-kata tertentu. Ichi, 1. Ichibang misalnya, nomor 1. Nah, kalau dirangkai dengan kanji begini. Kalau dirangkai dengan kanji begini, dia jadinya bacanya yuitsu. Beda lagi kan. Kemudian kalau di sebelah angka 1 ini ada hiraganatsu, bacanya hitotsu. Kemudian kalau dia bersebelahan dengan kanji nichi, bacanya bisa tsuitachi atau ichinichi. Nah, ruwet kan? Padahal dia simple. Jadi semakin simpel hurufnya ini ya,
cara bacanya itu bisa jadi banyak itu. Semakin simple, jangan tertipu dengan simpelnya lah. Itu berapa gini ya kata yang pakai kanji ichi, di mana cara bacanya dia bisa berbeda-beda. Nah, itu tadi yang huruf kedua ya, ichi. Kemudian huruf yang ketiga yaitu ro. Huruf ro ini mungkin kalau sebagai kata kurang dipakai ya. Tapi kalau untuk nama-nama orang Jepang yang biasa ada ro-ro-nya itu, ada bacaan ro, Taro, Tanjiro, Kyojuro, Jiro, mungkin Kentaro, nah mungkin kayak gitu. Itu ro-nya umumnya pakai huruf ini. Karena memang huruf ini sendiri artinya adalah laki-laki. Tapi bukan digunakan untuk mengungkapkan kata laki-laki ya. Dia lebih dipakai di nama. Kalau laki-laki yang umumnya kan dipakainya otoko ya. Yang kayak gini hurufnya. Ini yang lebih umum. Nah, kalau yang ro ini, dia dipakai untuk di nama. Jelas nama untuk cowok ya. Nah, itu tadi huruf yang ketiga. Kemudian huruf yang keempat, yaitu toki. Huruf keempat ini, toki ya, artinya adalah waktu. Sehingga kata-kata yang dibentuk dengan huruf ini, kalau dia dirangkai dengan kanji lain, itu pasti kemungkinan besar akan berhubungan dengan waktu. Misalnya apa? Kayak nunjukin jam. Ya. Jam itu kan kalau dalam bahasa Jepang jam itu pakainya ji ya. Maksudnya jam bukan jam benda fisik. Tapi jam 1, jam 2 itu pakai ji. Nah, ji itu adalah bacaan ong yomi dari kanji toki ini. Toki itu kunyominya ya. Jadi ini ji, nah kan tentang waktu kan, misalnya jam 2. Kemudian apa lagi ya? Kemudian ada kata jikang. Jikang itu artinya waktu. Waktu sebagai verb ya. Saya nggak ada waktu loh. Jikang nggak naik gomennya. Ya, kayak gitu misalnya. Nggak ada waktu, waktu ya. Nggak ada waktu loh. Maaf gitu. Itu pakai jikang. Bukan pakai toki. Bukan toki ganai gitu ya. Jikang dipakainya. Kemudian pada kata apa lagi? Tokei misalnya. Tokei. Nah, tokei ini artinya adalah jam. Jam sebuah benda ya. Ya jamnya itu. Jam dinding, jam jam tangan gitu misalnya. Ini bendanya. Kalau ji tadi itu satuan jamnya. Nah, gitu. Jadi toki seperti itu ya. Nah, huruf kelima yang to ini saya tidak terlalu banyak pakai dalam keseharian ya. Mungkin kalau dalam bahasa tulis ada sih kalau dalam yang levelnya agak tinggi gitu ya. To ini kalau nggak salah saya lupa bacaan kunyominya, tapi dia artinya adalah transparent. Ya pokoknya transparan gitulah. Ini saya tidak masukkan karena saya pribadi menganggap ini bukan level yang untuk dipakai kesehariannya tuh banyak itu, kata-kata yang dipakai dalam kesehariannya itu banyak untuk level yang ya N3, N4, N5 ke bawah itulah. Menurut saya tidak terlalu banyak. Ya, jadi 4 huruf itu saja yang akan yang saya perkenalkan. Jadi ini 4-4-nya sering dipakai ya dalam keseharian. Tidak menyangka juga dari ketemu di dalam nama seorang tokoh. Ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.